Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari dengan NIM 210211501009 kelas A Prodi Arsitektur Universitas Negeri Makassar tahun 2021. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar arsitektur, yaitu Rumah Adat Langkanai Luwu. Adapun pembahasan yang akan saya bahas itu ada 4. Yang pertama, sejarah dan perkembangan Luwu di Sulawesi Selatan. Yang kedua, tahap-tahap pembangunan rumah adat Langkanai serta material yang digunakan. Yang ketiga, hubungan antara teori Vitruvius dan rumah adat Langkanai. Yang keempat, konsep arsitektur rumah adat Langkanai. Sejarah dan perkembangan Luwu di Sulawesi Selatan. Luwu adalah salah satu kerajaan tertua di daerah Sulawesi. Sejarah berkembangnya kerajaan Luwu sudah terjadi jauh sebelum masa kekuasaan Hindia Belanda bermula. Sebelumnya, kerajaan Luwu sudah menjadi sebuah kerajaan yang mewilayahi Tanah Toraja Sulawesi Selatan, Kolaka Sulawesi Tenggara, dan Poso Sulawesi Tengah. Dalam sejarah tersebut, nama kerajaan atau tanah Luwu dihubungkan dengan nama I Lagaligo dan Saweri Gading. Luwu saat ini terbelah menjadi 3 kabupaten dan 1 kota yang sudah ditetapkan, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo sebagai pusat kerajaan atau Kedutuan Luwu, dan Kabupaten Luwu Timur. Dari gambar di samping terlihat bahwa menunjukkan lokasi Kabupaten Luwu yang sekarang sudah terbagi menjadi 4 bagian. Ada Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo, dan Luwu. Pada masa Lata'na Datu Luwu Andi Kambo, dibangun istana kediaman Datu Luwu. Akan tetapi, bangunan tersebut dihancurkan oleh pemerintah Belanda dan digantikan dengan arsitektur gaya Eropa pada tahun 1920, dan kini menjadi Museum Batara Guru. Berdasarkan hal itulah, maka di samping istana Datu Luwu terdapat replikanya, yakni rumah panggung kayu yang bertiang 88 buah, yang disebut sebagai Rumah Adat Langkanai, dan terdapat monumen perjuangan rakyat Luwu, Todopuli Temalara, yang berarti kebersamaan yang menguatkan. Arsitektur kota serupa kemudian dianjurkan di setiap wilayah kampung-kampung di Luwu. Demikianlah Kota Palopo kemudian menjadi pusat Kedutuan Luwu dan barometer perkembangan Luwu. Dari gambar di sebelah kanan adalah lokasi rumah adat Luwu. Dari gambar sebelah kiri terlihat jelas bahwa rumah adat Langkanai berada di sebelah kanan. Jika dilihat dari atas posisinya di sini, gambar di sebelah kiri adalah Museum Batara Guru. Jika dilihat dari atas, dia berada di sini. Dan Monumen Perjuangan Rakyat Luwu Todopuli Temalara posisinya berada di atas. Kemudian, tahap-tahap pembangunan rumah adat Langkanai beserta material yang digunakan. Rumah adat Luwu yang dikenal dengan Langkanai artinya rumah panggung yang terdiri dari 88 buah tiang. Secara umum, sama halnya dengan rumah adat Bugis daerah lainnya, seperti Bugis Makassar, Bone, Sopeng, Sidrap, dan Wajo. Persamaannya terletak pada konsep dan elemen-elemen arsitekturalnya. Namun terdapat beberapa perbedaan dari segi sejarah dan ornamen-ornamen bangunannya. Ada 3 tahapan pembuatan rumah adat Langkanai, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Dimulai dengan musyawarah keluarga atau penghuni rumah. Pada tahap persiapan ini, yang dibicarakan adalah tipe atau ukuran rumah, bahan dan biaya yang dibutuhkan, serta pembagian tugas para pekerja atau tenaga yang dibutuhkan. Nah, adapun tenaga-tenaga yang diperlukan guna membangun rumah, yaitu ada 3 tenaga, yaitu penderita bola atau dukun rumah, adalah orang yang ahli tentang tipe-tipe bangunan, nilai-nilai yang terkandung dalam bangunan tersebut, serta mengetahui jenis kayu yang dibutuhkan dan waktu atau tempat dalam pembangunan rumah. Kemudian ada pandrek bola atau tukang, yaitu orang yang terampil dalam teknis konstruksi rumah dan tanpa menggunakan gambar karena umumnya hanya menggunakan instruksi-instruksi dari penderita bola.
Kemudian ada tenaga pembantu umum, biasanya berasal dari keluarga atau kerabat dan juga tetangga, yang bekerja hanya pada waktu tertentu dan ketika ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga banyak. Kemudian yang kedua, tahap pengumpulan bahan. Jadi bahan utama yang digunakan itu adalah kayu, adapun kayu yang digunakan untuk membuat rumah yaitu aju panasa atau kayu nangka, aju sepuh, aju cendana, dan aju jati. Nah, kemudian tahap pendirian atau pembangunan. Yang pertama itu pembuatan aliri atau tiang, yaitu dimulai dengan membuat tiang pusat rumah. Posisi tiang rumah ini terletak pada baris ketiga dari depan dan baris ketiga dari samping kiri. Tiang pusat rumah ini menyimbolkan wanita, yaitu sebagai pemegang kendali rumah dalam rumah tangga. Olehnya itu, kayu yang digunakan tidak boleh salah pilih. Kemudian ada pembuatan tiang paka atau cabang. Ada pembuatan parewa atau melepang atau bahan-bahan berbentuk pipi seperti balok-balok kecil. Kemudian ada pertama arating dan petolo, yaitu kegiatan merangkai rumah. Kemudian ada mepetetong bola, yaitu pendirian kerangka rumah. Kemudian ada pemasangan pelengkap rumah itu seperti pemasangan tangga, tangga depan, tangga belakang, tangga loteng, dan lantai rumah, dinding, pintu, dan jendela. Nah, ini adalah gambar kerangka kayu rumah adat Langkanae, di mana ada rakeang atau bagian atas, ale bola, dan awa bola. Ada ajuleke, ajute, patoloriasne, pare, patoloriawa, arateng, tiang atau aliri, palangga, aliri. Jadi ini adalah gambar kerangka kayu rumah adat Langkanae. Kemudian hubungan antara teori Vitruvius dan rumah adat Langkanae. Jadi seorang tokoh bernama Marcus Vitruvius Pollio selama abad ke-1 sebelum Masehi telah mendefinisikan teori Vitruvius dalam 3 kata sederhana. Nah, 3 kata sederhana itu adalah utilitas, firmitas, dan venustas. Dia mengatakan bahwa 3 elemen atau kualitas tersebut adalah hal yang harus dimiliki oleh suatu bangunan. Ketiga hal tersebut terdapat pada rumah adat Langkanae, yaitu yang pertama utilitas atau kelengkapan, yaitu untuk bangunan agar penghuninya nyaman. Rumah adat Langkanae juga memiliki kelengkapan bangunan seperti sistem air, elektrik, pencahayaan, dan ventilasi. Kemudian yang kedua, firmitas atau kekuatan, yaitu struktur untuk menahan suatu bangunan. Pada rumah adat Langkanae, terdapat tiang yang berjumlah 88 buah sebagai kekuatan untuk menopang beban bangunan dari atas. Kemudian yang ketiga ada venustas atau keindahan. Rumah adat Langkanae juga memiliki estetika tersendiri seperti pada bentuk persegi panjang rumah yang diatur oleh tiang-tiang yang tersusun rapi, keserasian tinggi kolong dan dindingnya, serta keunikan ornamen-ornamennya. Nah, ini adalah gambar dari rumah adat Langkanae, di mana di sini terdapat tiang yang berfungsi sebagai firmitas atau kekuatan untuk menopang bangunan dari atas. Ini adalah salah satu gambar wujud estetika dari rumah adat Langkanae. Kemudian konsep arsitektur rumah adat Langkanae. Ada 3, yaitu yang pertama itu konsep bangunan. Nah, konsep bangunan ini terdiri atas 3, yaitu dunia atas atau beting langit, dunia tengah ale bola, dan dunia bawah awa bola. Nah, pada dunia atas atau beting langit ini disebut rakeang, yaitu loteng di atas badan rumah, merupakan simbol dunia atas, tempat bersemayam Sangai Seri atau Dewi Padi. Ruangan ini digunakan khusus untuk menyimpan padi. Nah, kemudian ruang tengah atau ale bola disebut badan rumah. Ruangan ini merupakan tempat tinggal terdiri atas 3 ruang, yaitu ruang depan untuk menerima tamu, tempat tidur tamu, ruang tengah untuk ruang tidur kepala keluarga, istri dan anak-anak, dan ruang dalam untuk ruang tidur anak gadis dan nenek-nenek bersifat pribadi. Kemudian dunia bawah atau disebut awa bola, yaitu kolong rumah tidak berdinding sebagai tempat menaruh alat pertanian, kuda atau kerbau, atau tempat menenun kain sarung, bercanda, dan tempat anak-anak bermain.
Kemudian ada ragam hias dan ornamen. Ornamen rumah adat Luwu yaitu bunga parengreng berwarna hitam keabu-abuan yang artinya bunga yang menarik. Bunga ini hidup menjalar berupa sulur-sulur yang tidak ada putus-putusnya. Bentuknya menjalar kemana-mana, tidak ada putus-putusnya, artinya rezeki yang tidak putus-putus seperti menjalarnya bunga parengreng. Nah, letak ornamen ini biasanya berada pada papan jendela, induk tangga atau tutup bangunan anjong. Ornamen lainnya yaitu berada pada samping kanan dan kiri rumah yang bergantung pada lisplang atap berbentuk seperti timun, sedangkan pada bagian tangga yang berbentuk segi banyak pada bagian pegangan lucureng atau sudut railing. Nah, ini adalah gambar ragam hias dan ornamen yang terdapat pada rumah adat Langkanai. Kemudian yang ketiga, struktur dan sistem konstruksi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam konsep arsitektur tradisional Bugis memandang kosmos terbagi atas 3 bagian, maka secara struktural rumah tradisional Luwu Langkanai terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Nah, pada bagian bawah di mana berdirinya tiang ditunjang oleh beberapa konstruksi sambungan yang disebut patolo yang fungsinya menghubungkan atau menyambung antara tiang satu dengan tiang lainnya dengan arah melebar rumah. Kemudian ada badan rumah, terdiri atas lantai dan dinding. Kemudian struktur bagian atas yang terdiri atas struktur konstruksi bagian atap. Nah, pada bagian atap ini terbagi lagi, yaitu di sini ada nomor 1 dan nomor 4 yaitu ornamen. Nomor 2 ini menunjukkan atap atau genteng. Yang ketiga itu adalah timpalaja. Kemudian yang kelima itu adalah jendela. Yang keenam itu dinding. Yang ketujuh itu ada tiang. Yang kedelapan itu balok anak, dan yang kesembilan itu palangga, dan yang ke-10 itu adalah patolo. Nah, ini adalah gambar konstruksi pada rumah adat Langkanai. Ini adalah gambar tampak dari rumah adat Langkanai. Terlihat jelas bahwa terdapat wujud estetika dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk melihat rumah adat ini. Jadi kesimpulannya adalah Langkanai itu adalah rumah adat yang bertiang 88 buah peninggalan asli suku Bugis yang ada di Tanah Luwu, Bumi Saweri Gading. Rumah adat tersebut merupakan salah satu aset dan objek wisata adat yang telah dijaga kelestariannya oleh pemerintah Luwu. Adapun konsep arsitektur rumah adat Luwu yang bertemakan sulapa epa berbentuk segi empat juga terdapat nilai-nilai kearifan lokal serta estetika yang tampak dan menjadi daya tarik dari bangunan tersebut. Sekianlah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas perhatiannya.